Bicara? Siap? Siap Mas? Siap Mas Alvin? Mas Hidar? Oke. Bismillah. Jalan-jalan ke desa butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isani wa syukrulahu ala taufiqi wa amdinani wassalatu wassalamu ala man da'a ila ridwani amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Andreas Agil Munarwidya selaku pembimbing sekaligus guru pengajar mapel pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kami cintai dan kami sayangi teman-temanku yang bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke acara seminar pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang salah satunya yakni nikmat kesempatan sehingga kita berkesempatan untuk datang pada acara seminar kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman naik unta hingga zaman naik Toyota ataupun Tesla. Sebelumnya, perkenalkan saya Ryan Khalifatul Jadid sebagai MC ingin memperkenalkan anggota presentasi pada kelompok kami kali ini. Di sebelah pojok sana ada Mas Izas, asalnya dari Purbalingga. Di sebelahnya Mas Izas ini ada Mas Arfan, asalnya dari Magelang. Yang sebelahnya lagi ini ada Mas Alvin, asalnya dari Kudus. Dan yang paling pojok sendiri sampingnya Mas Alvin ini namanya Mas Haidar dari Purworejo. Semua di sini sebagai pembicara ya teman-teman, kecuali Mas Haidar. Beliau ini sebagai pembicara sekaligus desainer editing teman-teman. Sebelumnya kami mohon untuk para audien yang datang pada acara kali ini, kami mohonkan untuk bisa tenang, kondusif selama berjalannya presentasi pada kali ini. Dan bila ada yang ingin meninggalkan ruangan atau ke toilet, kami mohonkan untuk mengangkat tangan, balik badan, lalu pergi meninggalkan ruangan, teman. Oke. Jadi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini itu ada melingkupi identitas film, sinopsis, eksplanasi, laporan, rekon, pendapat, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Adapun yang kami presentasikan pada kali ini tuh filmnya film Angeles Valen teman-teman. Ya udah tanpa lama-lama lagi teman-teman, kita buka acara presentasi pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai acara presentasi kali ini, dimulai dari identitas film dan sinopsis. Untuk Mas Haidar, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Raihan selaku moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan identitas film dan sinopsis film Angeles Valen. Sebelumnya teman-teman, di sini kalian ada yang suka nonton film enggak? Wow, banyak ya, banyak juga. Nah, di semua film itu pasti ada identitasnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan identitas film dari film Angeles Valen. Judul dari film ini yaitu film Angeles Valen yang disutradarai oleh Rick Roman Wood yang dirilis pada tahun 2019
dan diproduksi di negara Amerika Serikat. Genre dari film ini yaitu aksi, trailer, dan politik. Selanjutnya yaitu bagian sinopsis. Nah, film ini menceritakan tentang Mac Benning, seorang agen pelindung Presiden Amerika Serikat. Pada suatu ketika Presiden Amerika Serikat sedang berlibur di danau bersama Mac Benning, tiba-tiba ada serangan drone yang muncul menembaki pengawal dan presiden. Hampir semua pengawal tewas kecuali presiden dan Mac Benning. Nah, karena Mac Benning salah satunya pengawal yang selamat, ia dituduh oleh agen FBI karena dituduh agen FBI sebagai pengkhianat atau yang menembakkan drone. Ia menjadi buronan dan ditangkap. Nah, karena Mac Benning ditangkap, ia kemudian melarikan diri mencari kebenaran dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sampai akhir film, ia menemukan kebenarannya dan dia akhirnya menjadi tidak bersalah dan menjadi agen pelindung yang sangat setia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Mas Haidar yang telah menyampaikan tentang identitas film dan sinopsis dari film Angelus Fallen. Ya, mungkin tadi dijelaskan secara panjang lebar ya teman-teman tentang sinopsis pada film Angelus Fallen ini, dari yang Mac Benning difitnah, jadi buron, dan akhirnya mengungkap kebenaran bahwa ia itu tidak bersalah teman-teman. Selanjutnya yaitu ada teks eksplanasi dan pendapat. Untuk Mas Arfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada sang moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan eksplanasi dan pendapat. Oke, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Gak ada. Ya udah saya kasih tahu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa beserta sebab dan akibatnya. Oke, kita akan masuk ke dalam dialog dan membaca tanda. Yang pertama yaitu dialog. Pada menit 20 lebih 56 detik, salah seorang agen berkata, drone itu menyerang secara otomatis setelah diaktifkan sehingga menimbulkan banyak korban. Pernyataan tersebut termasuk eksplanasi karena menjelaskan sebab dan akibat dari sesuatu peristiwa. Oke, sebabnya adalah setelah drone itu diaktifkan dan akibatnya drone tersebut menyerang dan menimbulkan korban. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke membaca tanda. Pada menit 20 lebih 31 detik diperlihatkan pada gambar tersebut terjadi ledakan drone yang menyebabkan tewasnya para pengawal presiden. Pernyataan ini termasuk eksplanasi karena menjelaskan bagaimana cara kerjanya drone itu meledak dan menyebabkan tewasnya para pengawal presiden.
Oke, mungkin karena eksplanasi sudah selesai saya jelaskan, maka kita akan masuk ke indikator pendapat. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak apa itu pendapat? Astagfirullahaladzim, masa kalian nggak tahu sih? Gimana ini? Oke, di sini saya menjelaskan apa itu pendapat. Pendapat adalah teks yang berisi pandangan atau dugaan yang belum tentu benar dan masih diperdebatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dialog dan membaca tanda. Yang pertama, dialog. Pada menit 32, saat para agen sedang berdiskusi tentang penyelidikan kasus penyerangan terhadap presiden, salah seorang agen berkata, "Jangan ganggu dia belum tentu pelakunya." Pernyataan tersebut termasuk pendapat karena masih berupa dugaan dan belum diketahui kebenarannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembaca tanda. Pada menit 28 lebih 53 detik diperlihatkan ekspresi curiga para agen terhadap Mike Benning karena Mike Benning bisa selamat dari insiden penyerangan yang terjadi di daerah Danau. Pernyataan tersebut termasuk pendapat karena berupa penilaian dari seorang terhadap orang lain dan belum diketahui kebenarannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang eksplanasi dan pendapat. Atau tempat kami persilakan kepada moderator. Oke, apa eksplanasi pendapat? Ya teman-teman, itu tadi presentasi tentang eksplanasi dan teks pendapat yang telah disampaikan oleh Mas Arfan, teman-teman. Langsung lanjut saja ke yang setelahnya, yakni teks laporan yang akan disampaikan oleh Mas Izas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan sedikit waktu untuk saya untuk menjelaskan tentang teks laporan. Sebelum masuk penjelasan, ada yang tahu ciri-ciri laporan? Ada yang tahu? Jika belum tahu, saya akan menyebutkannya. Ciri-ciri laporan ada 3, yaitu yang pertama objektif, yang kedua berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah sistematis. Ya, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang kita membahas tentang dialog terlebih dahulu. Pada menit 34 lebih 45 saat FBI melaksanakan penyelidikan kasus penyerangan presiden, salah satu agen FBI berkata, data sidik jari dan sistem drone mengarah kepada Mike Benning. Dialog ini termasuk teks laporan karena menyampaikan hasil penyelidikannya berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang membaca tanda pada teks laporan di film ini. Pada menit 20 lebih 26, tampilan layar monitor penyelidikan di kantor FBI ditampilkan layar monitor berisi rekaman CCTV, peta lokasi, dan data teknis drone. Seperti yang kita lihat pada layar di depan. Adegan ini merupakan teks laporan karena menyajikan informasi dan data secara objektif. Cukup sekian, terima kasih.
Rekon kesimpulan. Terima kasih kepada Mas Isas yang telah menyampaikan presentasinya tentang teks laporan pada film Angelus Fallen. Nah, teks laporan itu tadi apa itu apa teman-teman? Pengertiannya? Oke, betul sekali. Tepuk tangannya dong, beri aplaus. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa yang sebelumnya audien belum tahu apa itu teks laporan, apa itu teks eksplanasi, sekarang jadi lebih tahu kan teman-teman? Dari pengertiannya atau apapun itu. Oke. Lanjut yang setelahnya yaitu ada teks rekon dan kesimpulan. Untuk Mas Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan teks rekon dan simpulan. Langsung saja, sebelum saya presentasikan teks rekon, saya akan menjelaskan dulu teks rekon. Teks rekon adalah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu secara runtut. Langsung saja masuk ke pembahasan teks rekon di film Angelus Fallen. Masuk ke dialog. Jadi pada menit ke-50 lebih 39 saat FBI melakukan penyelidikan terdapat dialog. Waktu itu presiden diserang saat berada di danau. Serangan itu dilakukan menggunakan drone. Teks ini termasuk teks rekon karena menjelaskan waktu itu. Waktu itu adalah kejadian yang masa lalu. Jadi termasuk teks rekon. Lanjut ke membaca tanda. Pada menit ke-50 lebih 10 terdapat momen yang memperlihatkan serangan terjadi. Terdapat adegan kelas balik yang memperlihatkan momen saat sebelum dan saat serangan terhadap presiden. Ini termasuk teks rekon karena menjelaskan sebelum dan saat penyerangan terhadap presiden. Mungkin itu teks rekon yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke teks simpulan. Jadi simpulan pada film Angelus Fallen ini saya akan mengambil tiga yang penting, yaitu inti film, nilai yang disampaikan, dan pesan moral. Masuk ke inti film, aksi menegangkan yang penuh konflik, yang menyajikan berbagai jenis teks seperti teks rekon, laporan, eksplanasi, pendapat, dan simpulan. Lanjut ke yang kedua, nilai yang disampaikan. Di film Angelus Fallen ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kejujuran, keberanian, dan keteguhan. Lanjut ke pesan moral. Tetap setia di saat sulit dan keluarga adalah tempat kembali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teks rekon dan simpulan. Terima kasih. Oke teman-teman, nah itu tadi teman-teman sedikit tentang presentasi identitas film, sinopsis, membaca tanda, laporan, dan lain-lain tentang film Angelus Fallen ini. Sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, di sini ada yang tertarik gak buat mengulas film lebih dalam lagi, gak cuma sekedar nonton? Ada yang tertarik gak teman-teman? Wah, jadi teman-teman kalau nonton itu diusahakan jangan cuma nonton doang teman-teman. Bisa juga kita mencari isi-isi, kesimpulan, identitas, apapun itu tentang film-film. Oke. Sebelum kami tutup presentasi ini teman-teman, izinkan kami dari kelompok Angelus Fallen menayangkan sedikit trailer pada film Angelus Fallen. Barangkali teman-teman di sini ada yang minat untuk menontonnya juga. Ayo monitor.
Susi tanya jawab nah. No. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok Angeles Valen. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para audien, pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk datang dan dapat kondusif pada acara seminar kali ini. Makan nangka, makan serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.